Di video kali ini, gue bakal kasih tahu segmen terbaru kita, yaitu namanya kelas Financial Cohen, atau bisa disingkat Kenal Cohen. Kenapa kelas ini gue buat? Karena gue berharap banget orang-orang ini sadar atau melek literasi keuangan sejak dini. Karena gue tahu kelas ini nggak bakal ada di sekolahan atau mata kuliahan. Jadi kita mulai aja ya. Di kelas pertama ini, gue bakal kasih tahu segmen pertama yang menurut gue pondasi paling penting dalam literasi keuangan, yaitu adalah cash flow. Cash flow ini atau laporan arus kas adalah laporan keuangan untuk mencatat pemasukan dan pengeluaran dan apakah dari hasil tersebut menghasilkan laporan keuangan yang baik atau tidak. Kenapa menurut gue cash flow ini penting? Karena banyak orang salah kaprah. Dan di sini gue bakal bagi dulu gimana caranya kita menentukan cash flow yang baik atau buruk. Simpelnya gini, ketika pemasukan lu lebih besar daripada pengeluaran lu, itu menandakan cash flow lu positif. Sedangkan sebaliknya, ketika pengeluaran lebih besar daripada pemasukan lu, itu menandakan cash flow lu minus. Tapi banyak banget orang sekarang, khususnya generasi kita milenial, orang tidak bisa memanage cash flow-nya ini. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang tidak bisa membedakan aset dan liability, atau kita sebut beban. Gua harus perjelas ini, lu harus bisa membedakan aset sama beban juga. Kenapa? Karena banyak orang salah kaprah. Kenapa? Aset itu adalah menghasilkan uang. Sedangkan beban atau liabilitas itu mengurangi uang. Contohnya, banyak yang bilang lu beli rumah itu adalah aset. Ternyata, kalau rumahnya itu lu pakai dan tempat tinggal tidak lu sekolahin ataupun tidak lo lakukan untuk bisnis, rumah yang lo tinggal itu adalah beban dan itu mengurangi arus kas lo. Sedangkan ketika rumah ataupun apartemen ataupun ruko lo yang disewakan dan menghasilkan income, itu menjadi arus kas lo, menjadi pendapatan. Banyak juga beberapa orang yang bilang di segmen gue, mungkin di sektor gue adalah di insurance, mereka banyak bilang beli mobil adalah aset. Nah, ini balik lagi, kalau misalkan lo beli mobil tapi lu menggunakan media mobil sebagai promosi lu dan menghasilkan income, itu bisa menjadi mobil itu sebagai aset lu. Tapi balik lagi, kalau misalkan lu mau mobil cuma untuk flexing, pamer, buat jemput cewek, segala macem, itu kan mengurangi beban. Dan sini gue mau kasih tau gimana cara lu memanage cash flow lu. Simpelnya, ketika lu masih benar-benar dasar, ketika lu baru fresh graduate dan mulai kerja, saran gua lu jangan investasi atau ikutan orang trading, karena ini adalah satu bom waktu yang seiring berjalannya waktu ini bakal meledak. Kenapa? Karena dari masa transisi lu fresh graduate itu kan biasanya beberapa orang 80% ya masyarakat Indonesia itu masih pakai uang papi mami, ya kan, dan lu belum bisa menonjol untuk pakai uang lu sendiri. Jadi lu masih belum bisa membagi cash flow dengan baik. Cuman gue mau kasih saran dulu nih untuk teman-teman yang sudah kuliah dan lulus. Saran gue, lu minggatlah dari orang tua, belajarlah ngekos. Kenapa? Karena di struggle itulah lu bisa belajar gimana cara lu berhemat dan membudgeting cash flow lu. Gue bakal kasih sedikit tips ya untuk teman-teman yang mungkin baru bekerja atau income-nya setara UMR mungkin di Jakarta 6-8 juta. Oke? Yang pertama pasti lu bakal tempat tinggal ngekos. Ngekos ini harus dari income lu maksimal 20%. Jadi misalkan kalau income lu misalkan 6-8 juta, carilah kos-kosan atau tempat tinggal itu setara budget lu 20% maksimal. Oke? Dan kalau bisa lu bisa frugal living ya, ataupun lu hidup, maksudnya hidup lu kan masih bersama orang tua atau segala macam ya. Lu maksimal 30% lah untuk kebutuhan hidup lu. Jadi, masih ada 50%. Gue selalu sarankan, dari 50% ini, 20% ini lu tabung untuk cash dulu. Jangan lu investasikan, karena gue yakin untuk orang yang baru memulai, 20% ini, lu contoh gini, lu 6 juta atau 8 juta, lu 20% lu sisihin. 1,2 sampai 1,8. Lu jangan trading, lu jangan investasi. Tapi lu simpen dulu uangnya sampai banyak. Baru ketika mungkin menyentuh 100 juta pertama lu, bolehlah lu mulai berinvestasi. Tapi ingat, jangan semuanya taruh di satu keranjang. Karena kita tahu kasus-kasus investasi yang mengajarkan dengan iming-iming profit instan, nanti lu malah pusing sendiri. Dan sisanya masih ada 30%, betul? Lu selalu sisihkan 10% untuk berbuat kebaikan. Kenapa? Gue yakin dengan lu banyak memberi, gue yakin rezeki lu makin berlebih. Dari 10% ini, lu mungkin bisa perpuluhan, ya oke? Atau mungkin lu yang masih baru, lu bisa sisihin untuk atau membagi amal-amal. Dan 10% ini
menurut gua wajib. Kenapa? Kalau lo belum bisa berbuat kebaikan, at least 10% income lo bisa bagiin ke orang tua. Dan yang terakhir, sisa masih 20%. 20% ini, saran gua, 10% lu pakai untuk learning, untuk improve your skill. Kalau misalkan ada seminar 10 juta, 20 juta, lu belum ada uangnya sekarang, lu tabung dulu aja. Someday bakal ada seminar mungkin 20 juta, lu udah punya uangnya. Dan terakhir 10% lo harus untuk leisure atau jalan-jalan, karena gue yakin namanya manusia itu butuh jalan-jalan atau traveling, karena kita, ya namanya manusia, kita butuh hiburan. Oke? Dan itu adalah cara lu untuk memanage cash flow lu. Gue kasih tahu terakhir, tidak ada salahnya untuk lu berbuat kesalahan di usia dini, karena gue yakin mungkin lu melihat sekeliling lu, dan ini gue juga mungkin waktu itu kesalahan gue itu terlalu melihat keliling gue, karena memang di sekeliling gue itu adalah orang-orang kaya. Gue itu pengen berpenampilan seperti mereka. Tapi yang intinya tujuan kita adalah untuk kaya, bukan terlihat kaya. Gue yakin di masa-masa sekarang, apalagi di generasi Z ini ya, di zaman sekarang ini lebih dahsyat, karena dengan adanya internet ya, dengan adanya sosial media, gue yakin lu ngelihat, oh teman lu udah usia 20 bisa punya miliaran rupiah dari trading crypto atau trading forex segala macam. Saran gue, lu nggak perlu ikutin tuh. Still in your way and keep learning, trust the process. Gue yakin buat teman-teman konsisten dan persisten, karena gue yakin buat teman-teman yang baru mulai ini sangat berat. Tapi kalau lu jalanin seiring berjalannya waktu, gue yakin itu merasa ringan. Semoga video ini membantu untuk teman-teman yang ingin belajar gimana caranya mengatur cash flow atau budgeting manajemen teman-teman. Oke?